pagi. Selamat pagi. Ketemu lagi dalam ibadah online kita kali ini. Kita punya ibadah online kali ini beda. Oh, beda. Kenapa? Karena kita sudah masuk di dalam tahun 2022. Tapi sebelum ibadah kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan bersatu di dalam doa. Ibu Dan akan bawa kita di dalam doa. Ayo kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini kami mau beribadah di dalam tahun yang baru. Kiranya Tuhan tolong agar kami dapat menjadi anak-anak yang taat dan mau mengikuti ibadah sekolah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Yuk kita ibadah. God bless ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings and comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings and comfort and joy. God bless ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Shalom teman-teman, mari kita rayakan tahun baru ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
adik-adik, secara pribadi Kak mau mengucapkan selamat Natal buat setiap adik-adik yang masih setia di ibadah online sekolah minggu Agenka. Dan Kak percaya bahwa ketika adik-adik mendengar dan melakukan firman yang sudah dibagikan, maka berkat Tuhan akan menyertai adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dan kita menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, menjadi pelita bagi kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang excellent. Bapa, berkati kami, urapi kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Dengar dengan baik, perhatikan, dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Yoas Raja Kecil, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-20. Tuhan berjanji bahwa semua anak keturunan Daud akan menjadi raja. Raja Ahazia mempunyai bayi yang bernama Yoas. Bayi Yoas ini nanti akan menjadi raja di Yehuda. Yoas mempunyai nenek bernama Atalia, tetapi dia sangat jahat dan menyembah patung. Nenek Atalia ingin memimpin kerajaan Yehuda dan ingin menjadi ratu di Yehuda. Tetapi, Nenek Atalia tidak bisa menjadi ratu di Yehuda karena ada bayi Yoas yang akan menjadi raja. Karena itu, Nenek Atalia mempunyai pikiran rencana jahat kepada bayi Yoas. Ternyata ada seorang bibi bernama Yoseba. Bibi Yoseba sangat menyayangi bayi Yoas. Bibi Yoseba mengetahui rencana jahat Nenek Atalia. Karena itu, Bibi Yoseba ingin menyelamatkan bayi Yoas. Bibi Yoseba dan perawat bayi Yoas mencari tempat aman untuk bersembunyi, dan itu adalah bait suci. Lalu Bibi Yoseba menyembunyikan bayi Yoas di bait suci dan tinggal bersama Imam Yoyada. Enam tahun kemudian, bayi Yoas tumbuh menjadi besar. Imam Yoyada berkata tidak perlu bersembunyi lagi. Imam Yoyada mengumumkan kepada semua orang bahwa Yoas adalah raja yang asli di kerajaan Yehuda. Kemudian Ratu Atalia menjadi marah. Tetapi para pasukan menangkap Ratu Atalia. Sekarang, Raja Yoas adalah raja di kerajaan Yehuda. Raja Yoas adalah raja termuda berusia 7 tahun. Ya, kita sudah menyaksikan video tadi, dan Kak Eros percaya bahwa adik-adik akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ada tiga hal yang Kak Eros akan bagikan hari ini, ya, beribadah dengan jalan membantu dalam rumah Tuhan, ya, karena kita masih situasi di COVID ini masih online, dan Eros percaya bahwa apa sih Kak yang bisa kita lakukan untuk membantu dalam rumah Tuhan, ya, apa yang bisa kita lakukan, ya, adik-adik bisa membantu dengan
menghafalkan ayat, terus dikirim ke kakak gurunya, menaikkan pujian, kesaksian pujian, memberikan persembahan, itu juga bagian dari membantu dalam rumah Allah. Ya. Kenapa kita harus membantu dalam rumah Allah? Yang alasannya apa sih, Kak? Apa sih yang harus yang mendasari kita melakukan, ya, membantu dalam rumah Tuhan itu? Kenapa dalam rumah Allah itu apa gitu ya? Yang pertama, adik-adik harus merasa senang, ya. Ketika memberi untuk rumah Tuhan, ketika melakukan untuk Tuhan, lakukan dengan senang hati. Tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh dengan marah-marah, ya. Dan Tuhan yang memberikan kita, itu yang pertama tadi itu merasa senang. Adik-adik harus merasa senang. Ya, nggak boleh ada tekanan, nggak boleh sungut-sungut, nggak boleh mukanya cemberut, ya. Kalau misalnya ada kakak gurunya telepon, ya, boleh nyanyi nggak, gitu ya, bisa minta tolong untuk nyanyi, bisa tolong untuk ayat hafalan, gitu ya. Adik-adik harus melakukannya dengan senang, karena bukan hanya untuk adik-adik saja berkatnya, tetapi untuk semua orang yang mendengar adik-adik melakukan bagian dalam rumah Tuhan tersebut. Ya, yang pertama merasa senang. Yang kedua, ya, kita juga membantu orang lain untuk mengenal Tuhan. Kita membantu orang lain untuk dekat sama Tuhan. Ketika kita nyanyi mungkin lagunya biasa, tetapi buat orang lain mereka diberkati. Ya, ketika kita menghafalkan ayat hafalan, ada mungkin teman-temannya yang susah untuk menghafal, tetapi ketika adik-adik melakukannya dengan sukacita, melakukannya dengan sepenuh hati, maka ayat firman Tuhan itu akan menjadi berkat buat setiap orang yang mendengarnya. Apalagi kalau dipakai gerakan, ya, wah, pasti itu akan menjadi berkat buat orang lain yang mendengarkan. Nah, yang ketiga yang harus dilakukan adalah, ya, ini kita mau masuk tahun baru, kita sudah di tahun yang baru. Bukan masuk lagi, tapi kita sudah di tahun yang baru, 2022. Ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Bukan hanya di rumah Tuhan yang secara kelihatan, ya, kayak gereja gitu ya, tetapi yang harus adik-adik lakukan saat ini, dan KRS lakukan, ya, dan KRS juga akan lakukan, yaitu memperbaiki rumah Allah secara pribadi, ya, karena kita ini adalah rumah Allah, rumah di mana Allah bersemayam. Bersemayamnya di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan ada di hati kita, Tuhan ada di pikiran kita, sehingga keluar dari kehidupan kita adalah, nih, misalnya kalau suka marah-marah, tahun ini harus berubah. Kalau mukanya sering cemberut, ya, banyakin tersenyum. Kalau misalnya suka ngelawan sama orang tua, tahun ini harus berubah, harus memperbaiki kehidupan kita juga, yaitu hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus senang sama orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Ya, adik-adik, ya. Adik-adik harus memperbaiki kehidupan adik-adik, dan KRS pun juga akan memperbaiki kehidupan KRS. Karena apa? Ketika KRS ingetin adik-adik, KRS juga harus mengingatkan diri KRS. KRS juga harus berubah. Nggak boleh marah, nggak boleh simpen dendam, nggak boleh melakukan hal-hal yang melanggar. Seperti tadi, kalau di video itu ada yang menyembah patung-patung, ya. Nah, sekarang di tahun ini kita hanya menyembah satu nama, Yesus namanya. Tuhan Yesus lahir buat adik-adik dan KRS. Kita harus menyembah satu nama, namanya Yesus. Bisa? KRS percaya adik-adik bisa. Belajar berdoa, ya, belajar berdoa, banyak-banyak berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan, sehingga kehidupan adik-adik menjadi berkat bagi sesamanya. Dimulai dari mana? Dari rumah.
Ya, mulai berdoa untuk papa mama, berdoa pekerjaannya, berdoa buat kakak dan adik kalau punya kakak atau punya adik. Ya, belajar menghafal firman. Dan Kairos percaya ketika kita memperbaiki rumah Allah, yaitu hidup kita, maka berkat Tuhan akan tercurah buat setiap kita. Siapa yang mau diberkati di tahun ini? Siapa yang mau diberkati Tuhan dalam studinya, dalam dalam lingkungannya, dalam semuanya, dalam aktivitasnya. Taruh tangan adik-adik di dada dan Kairos akan berdoa buat setiap adik-adik sehingga di tahun ini adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang excellent. Yuk kita berdoa. Tuhan, biarlah di tahun ini anak-anak Agenka yang menonton setiap firman Tuhan melalui online, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang excellent. Bukan hanya menonton Tuhan, tetapi mereka melakukannya. Ada perubahan, ada kesenangan. Dan kami percaya bahwa Tuhan disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Berkati setiap adik-adik yang menaruh tangan mereka di dada Tuhan. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang excellent. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang berkualitas, yang pintar Tuhan, yang punya nilai baik Tuhan. Mereka bukan anak-anak yang gampangan, bukan anak-anak yang bodoh Tuhan, tetapi mereka anak-anak Tuhan yang pandai. Mereka anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih karunia-Nya Tuhan. Mereka anak-anak Tuhan yang penuh dengan kepintaran, karena kami punyanya Tuhan. Berkati setiap mereka Bapa dalam segala kesusahan yang ada. Berkati orang tuanya, berkati papa mama, berkati kakak atau adiknya Tuhan. Dan kami percaya setiap kesusahan Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam biaya studi atau biaya kehidupan sehari-hari. Tahun ini kami akan melihat bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa buat setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap adik-adik dimanapun mereka berada. Dan kami percaya tetap nama Tuhan yang kami tinggikan, tetap nama Tuhan yang kami agungkan, tetap nama Tuhan yang kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Tuhan memberkati dan terus berjalan bersama dengan Tuhan dimanapun adik-adik ada. Jangan lupa selalu tonton sekolah minggu online selama kita masih belum tatap muka, dan terus perbaiki kehidupan kita di dalam Tuhan, patuh pada orang tua, dengar-dengaran, rajin baca firman, berdoa, dan lakukan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ibadah kita sudah hampir selesai. Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita ya. Iya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita juga mau menyambut nih buat teman-teman kita yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kali ini. Nah, kakak di sini ya mengundang adik Agenka untuk terus ikut ibadah sekolah minggu online kita, supaya setiap minggu kita bisa diberkati. Jangan lupa kirim puji-pujiannya, ayat emasnya, apa saja kesaksian, kirim aja ke sekolah minggu online kita ya. Nah, jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi di dalam ibadah dengan waktu yang sama. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita kali ini. Anak-anak harus tetap rajin beribadah, cinta Tuhan Yesus, baca Alkitab, dan doa. Yuk, kali ini kita mau tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Mau lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Enggak bunyi. Tetap rajin ya untuk mengikuti sekolah minggu online.